Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk bimbingan skripsi. Untuk itu, mungkin tadi yang masuk pertama Gina ya. Silakan Gina. Untuk itu. Habis itu Baik, si Pak. habis Sela, Delia, habis Delia, Dini ya. Baik, Pak. Ya, urutannya. Nanti berikutnya baru masuk berikutnya. Oke, silakan di apa? Gina. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Di zoom lagi, di zoom lagi. Sudah jelas, Pak? Sudah, sudah. Ini kemarin Bapak minta dijelasin tentang dependennya Y-nya 5 tahun terakhir. Ini tentang kaitannya dengan judulnya saya ini, Pak. Fraudulent Financial Statement pada dari perspektif Pausinus Hexagon Fraud Theory. Iya. Jadi ini tentang kaitannya dengan laporan keuangan tuh pentingnya apa sih, Pak? Urgensinya apa? Terus saya jelasin laporan keuangan itu uh, pengertiannya, terus yang terdapatnya apa, terus kenapa bisa laporan keuangan tuh jadi sumber fraud gitu, Pak. Iya. Ini tentang fraudnya sendiri dari PwC, Pak. Dia Iya. ada penelitian kalau fraud itu meningkat gitu, Pak, tahun 2020. Ini tentang selanjutnya tuh yang dilakukan sama lembaga survei. Kalau yang tertinggi, sebenarnya persentase fraud financial statement fraud itu kecil, tapi jumlahnya material gitu Pak. Jadi dia mahal. Ini ada bagannya Pak. Iya. Selanjutnya itu ini tentang industrinya. Kenapa saya milih keuangan? Kalau ini lembaga surveinya juga si ACV juga itu Pak, tapi yang dilakukan sama yang di Indonesia. Tapi yang terupdate itu tahun 2019. Kalau yang tadi yang global tuh yang 2020. Nah, yang di 2019 ini dia datanya bilang kalau misalnya industri yang paling dirugikan karena fraud itu keuangan dan perbankan, Pak. Iya. Jadi saya ambil itu. Ini tentang kasus-kasusnya, Pak. Kasus tentang fraud di Indonesia. Ada SNP, ada Bukopin, terus sama ada OJK tuh di tahun 2020 ini dia udah membekukan sanksi pembekuan kegiatan usaha 3 perusahaan sama yang satu dicabut izinnya terkait lembaga pembiayaan. Nah ini kan Bapak kemarin minta apa namanya Pak, variabel X-nya dijelasin satu-satu ya Pak per alinea. Nah saya tuh kemarin udah bikin Pak, terus saya lagi cari-cari bahan, saya nemu ternyata banyak yang baru publish jurnal gitu loh Pak tentang si hexagon ini. Saya kan lanjutin metolit ya Pak judulnya. Iya, iya. Itu Terus baru jadi kan? saya kayaknya mau saya jadiin jurnal-jurnal yang saya udah bikin terdahulunya mau saya update lagi Pak pakai yang paling baru. Saya nemu agak banyak Pak. Iya, iya, oke. Silakan, Jadi ini paling masih bagus kosong nih. kok. Paling ini Iya, uh, yang di sini yang belumnya. iya, oke. Tapi bentar Pak. Udah sih Pak bab satunya itu. Tapi saya mau perbaharui jurnalnya Pak karena Oke, iya. Siap, siap, sama siap. bab duanya sedikit paling Pak. Kalau yang saya udah buat uh, Apa turigensi apalagi itu? Base turigensi apa? habis teori agensi itu ada Nah, gini, gini teorinya apa, Pak. apa, Gina, turigensi itu kalau kamu sudah jelaskan konsep turigensi ya, sampai apa, implementasi, terus kamu jelaskan bagaimana turigensi itu bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fraud, fraud laporan keuangan itu, Oh ya. baik Pak, sebentar. Nah, satu ini aku mau jelaskan itu. Kaitannya sama fraudulen ya Pak? Ya, kaitannya bagaimana faktor-faktor itu bisa mempengaruhi fraudulen laporan keuangannya. Itu harus satu linia itu. Biasa selalu ditanya di ujian tuh oleh dosen penguji ya. Misalnya Baik kamu Pak. pakai karena grand theory itu tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan X terhadap Y. Nah, itu grand theory itu. Tapi kalau nggak bisa menjelaskan hubungan itu berarti nggak bisa dipakai grand theory itu dalam penelitiannya. Ya, maka harus bisa kamu harus mampu kamu menjelaskan bagaimana grand theory itu bisa menjelaskan kaitan X dengan Y. Ya, bisa Baik X mu Pak. 4 ya.
misalnya X-nya ada 4 ya. XI. Apa, contoh aja contoh ya. Oh iya Pak. Bisa X kamu ada 4 misalnya ya. Dari X4 itu hanya satu X yang bisa dijelaskan oleh agensi teori. Nah, nggak apa-apa dijelaskan di mana Hmm, yang bisa dijelaskannya ya. Kalau semua misal ke X1, 2, 3, 4 bisa jelaskan juga di situ. Bahasa dia bisa menjelaskan hubungan X1, 2, 3, dan 4 dengan Y. Nah, gimana cerita logika teori gimana tuh? Nah, ceritakan di situ. Bagaimana logika teorinya agensi teori itu bisa menjelaskan dampak X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap Y. Gitu ya. Gimana logika teori itu. Nah, itu harus bisa jelaskan. Kalau enggak, enggak bisa agensi teori dipakai itu, situ ya. Itu. Ya, karena grand teori itu digunakan untuk bisa menjelaskan X dan Y secara logika teori ya. Tapi kalau secara hasil penelitian sebelumnya kan dari riset sebelumnya ya. Maka kalau baik, sudah pengen lihat gimana apa gengsi teori bisa menjelaskan X kamu dengan Y, lihat aja jurnal-jurnal sebelumnya karena udah dijelaskan juga jurnal sebelumnya mengatakan misalnya hubungan ini apa misal gengsi teori adalah gini dan kondisi ini menyebabkan X jadi mempengaruhi tidak Y gitu. Nah, itu ada sekali dijelaskan di jurnal itu kan ya. baik Logika Pak. teori agensi itu dia bisa jelaskan X pengaruh tidak Y gitu ya. Itu. Itu harus tuh Baik ya Pak. di linia terakhir. Udah, apalagi curangan nih. Selanjutnya paling curangan fraudnya ya Pak. Ya. Ini sesuatu dua spasi ya, bukan satu setengah spasi ya. Oh iya Pak, ini yang metolit masih 1,5 Pak. Harusnya 2 Ya, ya Pak. dua spasi. Iya baik Pak, nanti saya perbaiki. Ya. Itu udah referensi jurnal saya nggak? Jurnal saya. Nah, jurnal Bapak yang terkait fraudulen itu udah di ini belum Pak? Apa? Publikasi ya Pak? Saya sudah cari Ya, sih Pak. ya kan paling tidak tentang ini, tentang apa laporan keuangan atau apa, pokoknya tentang apa aja pokoknya kutip aja penjelasannya. Ya, bisa kaitan Baik, dengan apa. Jadi bukan jadi di jurnal saya itu dikutip untuk ada konsep atau apa yang kamu butuhkan di situ. Bukan untuk kalau nggak terkait dengan penelitian kamu berarti nggak cantumkan di penelitian relevan ya, tapi hanya untuk kutipan konsep aja. Misal kamu tentang konsep apalah, misalnya laporan keuangan, ada laporan itu kamu menjelaskan tentang kinerja atau gimana ya. Atau begitu kamu masuk kinerja, lihat aja kutip itu di jurnal saya gitu ya, baik gitu. Pak. Atau misal tentang kamu yang fraud itu yang ada faktor-faktor X1, X2 ada mirip ya, penjelasan ambil di jurnal saya gitu caranya. Baik Pak, baik. Itu ya. Tapi tidak masuk dalam penelitian relevan ya, cuma mengutip kalimat tertentu aja ya. Baik Pak. Itu ya. Nah, terus apa lagi si Gina? Ini saya duanya kayak gini sih Pak, habis fraud, financial statement fraud-nya. Setelah itu fraud hexagon teorinya, sejarahnya ya Pak. Ya. Dari triangle, terus ke diamond. Itu fraud kamu itu kan eh, jelaskan fraud sama fraud laporan keuangan ya. Iya Pak. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi fraud itu berbagai tingkatan pendekatan teori itu. Teori pertama, kedua sejarah itu Iya ya. Pak. Sampai terakhir seperti apa. Nah, setelah itu nanti kamu tulis penelitian sebelumnya. Ini ya Pak. Nah, ini ya. Nah, Nah penelitian ini sebelumnya, tapi masih saya mau jadi, ganti Pak, jadi, karena saya nemu jadi yang baru. penelitian sebelumnya nanti masing-masing peneliti itu menjelaskan satu linia itu. Tabel itu kan ringkasan di penjelasan. Penjelasan belum ada kan? Oh ya baik Pak. Nanti ada Udah dijelasin per penjelasan itu linia ya Pak. ya penjelasan lihat aja mahasiswa saya bimbingan saya skripsi seperti itu ya. Ini apa di kerangka penelitian. Iya Pak. Penelitiannya rasional. Ini kok ada apa resolusi ada lagi resolusi opportunity eh ini aja the opportunity dalam kurung ineffective monitoring gitu aja. Gimana Pak? Ini misal capability dalam kurung change in director ya. Oh dalam Itu kurung aja ya Pak? dalam kurung aja. Nah, H2, H3 itu di luar kotak tuh ya. Di garis itu, Oh di garis taruhnya, di garis terus taruhnya. Tuh di garis ya. Tuh di situ taruhnya.
Baik, Pak. Selanjutnya hipotesis ya, Pak. Nah, hipotesis itu kamu ada penjelasan tuh bersama dari lokatori, kedua dari penelitian sebelumnya ya. Baik, Pak. Nggak langsung hipotesis aja ya. Baik, Pak. Nah, penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya sama dengan nama-nama yang kamu rujuk itu dari penelitian sebelumnya ya. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sudah sih, Pak. Nanti saya perbaiki dulu ya, Pak. Minggu depan. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama. Berikutnya apa? Saya, Pak. Sheila, silakan. Iya, Pak. Kemarin revisi dari Bapak itu